Hai Sobat Digi, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengkonfigurasi metadata jenis dataset. Pertama-tama, teman-teman perlu mengakses menu grid yang ada pada pojok kanan atas aplikasi DHIS2. Kemudian mencari nama menunya Maintenance. Dengan cara teman-teman bisa scroll down ke bawah atau dengan cara cepat mengetikkan kata kunci maintenance pada search bar yang ada di atas menu grid. Kemudian teman-teman bisa klik dan akan diarahkan ke dalam halaman konfigurasi metadata. Pada kali ini kita akan berfokus pada dataset. Teman-teman bisa klik dataset. Kemudian di sini ada dua jenis yang akan kita konfigurasikan. Yang pertama dataset, yang kedua dataset notification. Dataset adalah kumpulan data-data, baik itu data elemen atau indikator dalam suatu pelaporan di mana kita perlu mengkonfigurasi apa saja yang akan ditampilkan dalam bentuk data, kemudian di mana data itu dilaporkan, artinya kita membutuhkan dimensi where atau organisasi unit, dan yang terakhir periode dari data tersebut atau dimensi when, kapan. Cara dalam pembuatan dataset di awal, kita dapat mengklik tombol plus yang ada di sebelah kanan bawah pada DHIS2. Kemudian teman-teman wajib mengisikan kolom name, kemudian di period type, kategori combination, dan juga nanti data elemen apa saja yang teman-teman perlu tambahkan ke dalam DHIS2. Jadi untuk pertama-tama, kita akan melihat dan menambahkan satu dataset. Sebagai contoh, pelaporan malaria tahunan. Kemudian kita buatkan short name-nya sama dengan nama di atas. Kode bisa teman-teman isi atau kosongkan, dan ini juga bisa disesuaikan dengan sistem yang sudah ada pada teman-teman semua. Kemudian kita bisa scroll down ke bawah, di mana teman-teman juga dapat menambahkan deskripsi atau penjelasan terkait dengan dataset yang teman-teman sedang buat. Nah, di sini ada 3 penentu. Yang pertama expiry days, di mana kalau seandainya ada tanggal kadaluarsa atau hari kadaluarsa dari pelaporan ini, silakan bisa ditambahkan 0, 1, atau 2, atau seterusnya, menyesuaikan dengan tipe pelaporannya nanti. Contoh, di sini kita buat periode type-nya monthly atau bulanan, sedangkan tadi kita sudah men-set ya namanya tahunan. Jadi kalau kita klik tipenya, kita perlu menggantikan yang awalnya bulanan menjadi tahunan. Pilihannya sangat banyak ya teman-teman. Di sini ada dari harian, mingguan, kemudian ada juga bulanan, triwulan, semester, tahunan, dan lain sebagainya. Kita untuk yang sekarang pilih jenis tahunan atau yearly. Seterusnya, kita untuk open future period, misalkan untuk pelaporan malaria tahunan ini sedang bisa kita inputkan untuk tahun berjalan. Artinya kita buatkan open future-nya 1. Kalau misalnya dalam keadaan 0, artinya untuk tahun berjalan tidak dapat diisi. Jika kita isi 1, tahun berjalan dapat diisi. Jika kita isi 2, tahun berjalan plus 1 tahun ke depan itu bisa diisi. Jadi I plus 1 ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk yang hanya tahun berjalan saja dan tahun ke belakangnya yang bisa diisi. Misalkan sekarang kita sedang berada di tahun 2022, maka
2022, 2021, 2020, dan mundur ke belakang itu masih bisa kita laporkan. Namun untuk 2023, 2024, dan seterusnya itu masih belum bisa dibuka untuk pelaporan datanya. Jadi seperti itu untuk open future. Lanjut, kita bisa menambahkan kategori combination. Jika tidak ada kategori combination, kita bisa langsung kosongkan saja atau biarkan. Kemudian, tentu kita perlu memilih data elemen yang masuk ke dalam form entryan dari dataset. Karena kita sedang membuat dataset terkait dengan malaria, kita akan memilih data elemen yang juga terkait dengan pelaporan malaria. Di sini kita sudah ada dua data elemen. Yang pertama jumlah suspek malaria dan yang kedua jumlah positif malaria. Jika keduanya ingin kita tampilkan dan kita pindahkan dari kiri ke kanan, kita bisa dengan cara cepat, yaitu mengklik tombol Assign All To. Maka dia akan berpindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jika seandainya untuk mengembalikan data elemen yang tidak perlu kita masukkan ke dalam form entryan, kita bisa langsung klik Remove All To. Cara lain juga bisa kita double klik untuk memindahkan atau klik sekali dan klik tombol panah ke arah yang akan dipilih. Seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa menambahkan OQNIT yang mungkin akan ada di kelas sebelah. Setelah itu untuk dataset tentunya sudah selesai. Untuk OQNIT-nya akan ditambahkan menyesuaikan apa saja yang nanti bisa kita tambahkan ke dalam organisasi tersebut untuk data periode, tahunan, dan pelaporan malaria. Jika rasanya sudah selesai semua, kita bisa langsung klik save atau simpan. Dengan cara ini kita sudah selesai membuat satu dataset agar dapat muncul ke dalam data entry kita. Untuk mengedit, teman-teman bisa langsung klik pada nama dataset tersebut atau di sebelah kanan ada tombol action di mana kalau kita klik akan muncul edit, sharing setting, delete, show detail, translate, edit compulsory data elements, manage section, design data entry form, dan get PDF for data entry. Untuk mengedit kita bisa klik edit, kemudian bisa melakukan modifikasi pada dataset yang existing. Kita bisa klik tambah dan juga klik tombol save. Maka dataset kita sudah berhasil diedit. Sekian untuk kelas dataset pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Terima kasih.